Selamat datang kembali di channel YouTube Edi Sundoro dan inilah progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Di video kali ini saya bandingkan dengan video yang saya rekod pada tanggal 2 Januari dengan 30 Januari tahun 2021. Dan inilah laporan selengkapnya dan nikmati sajian video kali ini bosku. Selamat menonton. Pembangunan Mandalika International Street Circuit terus berpacu dengan waktu mengejar target tuntas sesuai dengan harapan. Di video kali ini mengulas seberapa besar perubahan capaian pembangunan dari Mandalika International Street Circuit. Ini video yang saya olah dan saya komparasikan merupakan request dari beberapa bosku yang ingin melihat capaian pembangunan di setiap 1 bulan. Kita mulai mereview perbandingan capaian pengerjaan di mana video tanggal 2 Januari yang berada di atas dan video 30 Januari berada di bawah. Di trek lurus, capaian dalam 1 bulan ini sudah terlihat sangat jelas capaiannya, di mana area service road sebelah kanan sudah dilakukan trial pengaspalan, area gravel sudah lumayan rapi dan pemasangan drainase horoton yang sudah finish pengerjaan mendekati tunnel 1 atau terowongan. Selain itu, di bagian main track sudah dilumuri cairan frame coat dan di tanggal 11 Februari ini akan dilakukan pengaspalan layer pertama dan pertama kali di bagian main track. Dilakukan pengaspalan yang dimana area service road saja yang pernah dilakukan trial pengaspalan. Masih di trek lurus bosku, capaian konstruksi pembangunan di tunnel 1 atau terowongan di awal bulan belum dilakukan penyambungan antara dua sayap dengan badan terowongan. Kini sudah tersambung sempurna. Sekarang sudah bisa dilewati serta sudah tersambung bentuk trek lurus sebab sudah diberikan material subbase atau LPA di atasnya. Hal ini merupakan capaian terbesar setelah hampir 6 bulan pengerjaan konstruksinya dan masih belum ada perubahan begitu-gitu saja kata banyak haters. Ini perubahannya bosku dan cermati dan secara adil kita menilai perubahannya. Kita menuju tikungan pertama dan kita lihat capaiannya bosku, di mana sebelumnya belum dilakukan pemasangan drainase horoton baik tipe Raseplik High Cap seri T8300 dan Faserfix Super 100 di bagian kiri dan di tengah dari main track. Kini sudah finish pemasangan 2 tipe drainase horotonnya. Di trek ke-1 ini semua bagian lintasan terlihat jelas sempurna, baik area gravel, area rumput, service road kanan dan kiri, main track serta run off-nya terlihat sangat jelas. Di depan kita kali ini bosku merupakan tikungan kedua yang berbelok ke arah kanan, di mana capaian yang sebelumnya belum dilakukan trial pengaspalan di bagian service road sebelah kiri kini sudah dilakukan sampai dengan tikungan keempat dekat drainase induk keempat, di mana di tikungan kedua dan tikungan ketiga sedang dilakukan pemasangan drainase horoton yang sebelumnya terlihat sebagian main track-nya saja di tikungan ini. Selanjutnya kita melihat capaian pengerjaan di tikungan keempat, di mana keberadaan konstruksi pembangunan daripada drainase induk keempat yang memutuskan trek ketiga dengan tikungan keempat yang sebelumnya belum dilakukan secara menyeluruh. Penimbunan baik sisi kiri maupun sisi kanan dari badan drainase kini sudah mampu dilewati sebab sudah hampir rata dengan trek lintasan, bahkan sudah bisa dilalui dump truk serta alat berat lainnya di atas daripada drainase induk keempat ini.
Selanjutnya, capaian yang luar biasa di trek keempat sudah dilakukan pemasangan drainase horoton sampai dengan tikungan kelima. Begitu halnya dengan pemasangan sistem drainase horoton di tikungan kelima sudah terpasang dengan sangat baik, hampir mendekati tikungan keenam yang sebelumnya belum dilakukan, hanya saja sudah dilakukan penggalian saluran drainasenya saja. Dan semua bagian dari lintasan di trek kelima sudah terlihat jelas bagiannya. Di depan kita kali ini bosku, merupakan tikungan ke-6 di mana di trek ke-6 capaian terbarunya yaitu sekarang sudah dilakukan penanaman rumput di bagian kanan dari main trek yang sebelumnya belum dilakukan penanaman. Dan capaian yang lainnya sudah dilakukan trial pengaspalan di bagian service road di bagian kiri dari trek ke-6 sampai dengan mendekati tikungan ke-7. Kita lanjutkan melihat konstruksi pembangunan di tunnel atau terowongan kedua di trek ke-7 dekat dengan tikungan ke-8, di mana capaian yang sangat signifikan di terowongan kedua ini yang sudah dilakukan penimbunan di bagian kanan maupun kiri dari badan terowongan. Yang sebelumnya belum dilakukan penimbunan, bahkan sayap kanan belum dilakukan konstruksi penyambungan. Kini sudah tersambung, walaupun sampai sekarang belum dilakukan konstruksi daripada sayap kiri. Namun bisa dikerjakan belakangan, yang jelas terowongan kedua sudah bisa dilalui serta terkoneksi trek ke-7 dengan tikungan ke-8. Sedangkan untuk tikungan ke-8 sudah dilakukan pemasangan drainase horotonnya dan terlihat jelas bagian-bagian dari semua lintasan daripada trek ke-8 ini. Untuk tikungan ke-9 yang sebelumnya belum dilakukan lane clearing, kini kita bisa lihat bersama sudah dilakukan pengerasan agregat tanah dan pembuatan dasar dari bagian lintasan, dan jelas bukit yang viral di tikungan ke-9 ini sudah rata dan sekarang mulai diungsikan kerbau yang sering melintas di sirkuit MotoGP Mandalika ini bosku. Masih di trek ke-9 di mana sudah ditaruh box culvert yang sebelumnya masih dilakukan penggalian sistem drainase buangan di sisi bukit, dan pemasangan pipa buangan yang terkoneksi dengan drainase horoton sudah terpasang secara sempurna. Di depan kita kali ini bosku, di video atas kita lihat bersama kebun kelapa masih menghijau. Kini sudah rata sebab sudah dilakukan land clearing, dan tahap sekarang masih proses pengerasan agregat tanah di bagian service road dan gravel di bagian kiri daripada tikungan ke-10 dekat Laguna. Selain itu, capaian di trek 10 sudah diberikan material gravel saat ini yang sebelumnya masih terlihat agregat tanah di bagian gravel di tikungan ke-10 ini. Dan kita sudah sampai di tikungan ke-11 bosku, di mana di area gravel yang sebelumnya belum diberikan material kerikil halusnya kini terlihat jelas sudah diberikan. Di bagian drainase induk ke-6 sudah dilakukan penimbunan sehingga rata dengan lintasan yang sebelumnya masih terlihat box culvertnya. Sedangkan di tikungan ke-12 di mana pemasangan drainase horoton sudah terpasang dengan sempurna, bahkan pemasangan pipa buangan yang terkoneksi di drainase horoton sudah terpasang dan terbeton juga, serta material gravel atau kerikil halus sudah ditambah yang sebelumnya masih terlihat polos, walaupun semua bagian lintasan di trek ke-12 ini terlihat jelas. Masih di trek ke-12 di mana keberadaan drainase induk ke-7 yang memutuskan trek ke-12 dengan tikungan ke-13 sudah dilakukan penimbunan yang dulunya masih terlihat box culvertnya. Coba kita lihat bersama bosku, di bagian pemukiman penduduk di video atas terlihat masih jelas belum disentuh. Kini sudah rata di tikungan ke-13 sampai dengan tikungan ke-14, di mana di tikungan ke-13 sekarang sudah mulai pemasangan drainase horoton dan masih tahap pengerasan agregat tanah di bagian service road dan area gravel di bagian kiri daripada tikungan ke-13 sampai dengan tikungan ke-14.
Dan kita berada di drainase induk ke-8, di mana sebelumnya masih terlihat galian saja dan pemukiman warga masih terlihat jelas, dan kini sudah dilakukan konstruksi pengerjaan daripada drainase induk ke-8 ini di trek ke-14 tentunya. Masih di trek ke-14 di mana sudah terpasang drainase horoton sampai dengan tikungan ke-15 dan ke-16 di bagian tikungan ke-15 sampai dengan ke-16 di bagian gravel masih dilakukan pengerasan agregat tanah yang sebelumnya belum diberikan. Di bagian tikungan ke-17 sedang dilakukan penggalian saluran drainase horoton yang sebelumnya belum dikerjakan. Dan begitulah review kali ini bosku, dan bila bosku merasa masih belum melihat capaian perubahan di progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan saya sudah tampilkan dan saya sudah beri penjelasan, sepertinya bosku perlu diruqyah. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua, dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini, cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.